Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak lupa-lupanya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara sosialisasi budaya positif aksi nyata calon guru penggerak modul 1 dan modul 1.4 oleh Partalena SPD SD CGP Angkatan 5. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tak lupa-lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 34 Kinali, selanjutnya rekan-rekan kerja Majelis Guru dan karyawan-karyawati SD Negeri 34 Kinali sebagai peserta dalam sosialisasi kali ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita langsung saja kepada susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Misriwati. Kepada Ibu Misriwati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqana innal ladzina kafaru bi ayatillah
Allah lahum azabun sadidun wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Misriwati. Mudah-mudahan dengan dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada siang hari ini diberkahi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Devina Olivia. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Devina Olivia yang telah memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 34 Kinali yang kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Fitriyanti. Kepada Ibu Fitriyanti kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi budaya positif yang akan ditampilkan oleh calon guru penggerak angkatan 5 oleh Ibu Magdalena. Kemudian selawat merangkaikan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan buat roh junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Majelis Guru SD 34 Kinali, kita berbangga, bersenang. Kenapa? Karena salah satu teman kita, yaitu Ibu Magdalena SPDSD, telah lolos dalam wacana pemerintahan atau pergerakan pemerintahan itu tentang guru penggerak angkatan 5, dan sekarang beliau sedang melaksanakan pendidikan CGP. Nah, hari ini adalah bentuk aksi nyatanya yang akan dia sosialisasikan kepada kita semua. Jadi harapannya kepada kawan-kawan yang belum lulus tahun angkatan sebelumnya, sekarang telah dibuka kembali, yaitu angkatan 8, 9, dan 10. Kita berharap kita semuanya bisa ikut untuk mengikuti jejak dari teman kita Magdalena SPDSD. Kenapa? Karena CGP ini adalah gerakan pemerintah yang sangat digalakkan sekarang. Banyak hal ataupun manfaat yang kita peroleh dari ini. Salah satunya adalah dengan adanya sertifikat CGP ini, itu akan meningkatkan nilai sekolah kita nantinya. Di samping itu, program CGP ini juga menggali segala potensi yang ada pada diri kita, supaya kita dapat menjadi seorang guru yang lebih berkualitas, lebih bermutu, dan tentunya adalah lebih profesional. Nah, itu harapan kita, itu harapan pemerintah. Mari kita ikut serta di dalamnya. Mudah-mudahan hari ini baru 1 orang dari SD kita, mudah-mudahan kedepannya ada 2-3 berikutnya lagi. Ya, kita sepakat untuk itu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara sosialisasi budaya positif SDN 34 Kinali, aksi nyata calon guru penggerak modul 1-4 yang akan disampaikan oleh Magdalena SPDSD akan memberikan manfaat kepada kita semuanya, sehingga kita nanti dapat menjalankan tugas, kita implementasikan tugas kita, sehingga kita nanti menjadi guru yang bermutu dan kita dapat lagi berbuat lebih baik lagi untuk anak didik kita. Nah, itu mungkin dalam sambutan ini yang dapat kami sampaikan, dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitriyanti yang telah memberikan sambutannya. Semoga dengan sambutan dari Ibu Fitriyanti kita semua termotivasi untuk ikut serta dalam program CGP ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya, ini acara inti, yaitu sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Magdalena dengan judul sosialisasi budaya positif aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4 oleh Ibu Magdalena SPDSD CGP Angkatan 5 Kabupaten Pasaman Barat. Kepada Ibu Magdalena dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Masih semangat walaupun sore? Masih. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 34 Kinali, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SD Negeri 34 Kinali. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini berkat waktu yang dikasih oleh Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman meluangkan waktunya, saya bisa berdiri di sini untuk mensosialisasikan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak yang saya ucapkan karena Bapak dan Ibu telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa mensosialisasikan tentang budaya positif, yang mana modul ini merupakan modul yang keempat bagi kami, yaitu modul 1.4 budaya positif. Seperti yang kita ketahui, alhamdulillah untuk hari ini di SD Negeri 34 Kinali sudah ada 2 CGP. Cuman yang sedang berjalan sekarang saya di angkatan 5 dan nanti insya Allah Bu Dola Purnama Dewi di angkatan 7. Seperti yang Bapak Ibu lihat di panel di depan, yaitu modul budaya positif. Jadi itu yang akan saya sosialisasikan untuk hari ini. Ini merupakan aksi nyata saya, aksi nyata di sini bentuk kegiatan saya. Jadi bagaimana saya menjelaskan nanti ke teman-teman mensosialisasikan tentang modul budaya positif ini. Karena ini memang dituntut kami sebagai CGP untuk mensosialisasikan setiap modul yang kami peroleh. Dan untuk hari ini yaitu tentang modul 1.4 aksi nyata calon guru penggerak penimbasan modul 1.4 budaya positif oleh Martalena SPDSD CGP Angkatan 5 Kabupaten Pasaman Barat. Nah, di sini isi materi yang akan saya sampaikan, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar seperti yang kita ketahui yang dilaksanakan sekarang, yaitu tentang adanya perubahan paradigma, yaitu menurut Stephen R. Colbert Princess Rented Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi perubahan paradigma di sini ada kita bandingkan di sini, yaitu perubahan paradigma dasar pemikiran, stimulus respon atau rangsangan dan tanggapan, yaitu menurut teori kontrol. Yang selama ini realita kebutuhan kita itu sama menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sementara pada sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar pandangan sama dengan kita, sementara paradigma sekarang yang dituntut kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Di sini di paradigma yang kita ketahui sekarang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi mendistribusikan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, lanjut kita tentang budaya positif. Oh, ini tidak asing lagi bagi kita sekarang tentang budaya positif, yaitu bagaimana kita menciptakan suasana di sekolah yang berbudaya positif. Yang berbudaya positif yang dikatakan dengan budaya itu adalah kebiasaan. Yang positif itu adalah kebaikan. Sedangkan budaya positif bisa kita artikan sebagai kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Di sini ada perilaku baik yang harus kita terapkan di sekolah agar nanti semua majelis guru serta semua anggota sekolah beserta anak-anak peserta didik kita merasa nyaman di lingkungan sekolah kita ini. Karena memang di lingkungan kita ini sudah diciptakan tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak, sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab. Jadi di sini yang dituntut itu adalah bagaimana perilaku siswa kita setelah kita melaksanakan di sekolah kita, menerapkan tentang budaya positif ini. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Ini suatu pertanyaan. Kenapa harus diterapkan budaya positif di sekolah kita? Alasannya, latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak. Tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga terbentuk oleh lingkungan belajar positif. Di sini diharapkan peserta didik kita memang memiliki nilai-nilai positif, sehingga apa permasalahan di sekolah bisa diselesaikan secara positif. Anak-anak merasa nyaman berada di lingkungan sekolah, termasuk majelis gurunya. Jika suasana positif atau lingkungan positif ini sudah kita terapkan, maka insya Allah akan terbentuklah generasi-generasi yang berakhlak mulia. Di sini yang perlu kita renungkan adalah, mungkin selama ini ada kita mengatakan bahwa adanya aturan, adanya hukuman. Yang perlu kita renungkan sekarang di sini adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar hukuman itu yang dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini perlu kita renungkan juga, hal yang sering kita lakukan adalah memberikan hukuman kepada anak. Salah satu contohnya, anak yang tidak membuat PR, mungkin kita disuruh dia di sini untuk menyapu halaman. Kan tujuan kita sebenarnya memberikan ganjaran kepada anak. Tetapi apakah hal itu memang benar-benar bisa mendisiplinkan anak? Dan yang ketiga yaitu memberikan penghargaan atau reward. Yang kita sering lakukan, ada anak ibu yang dapat 100 nanti ibu kasih reward. Ada anak ibu yang tidak libur-libur, ada hadiahnya. Sekarang kita lihat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah memang iya yang seperti itu bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita? Itu yang akan kita renungkan nanti. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Kita tidak semuanya sudah tahu bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu sekarang yang sedang kita bahas tentang yang sudah dilaksanakan kurikulum Merdeka. Ini adalah salah satu bentuk pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini dia mengatakan, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sini sangat bertentangan, merdeka tapi disiplin, bukan merdeka bebas. Jangan salah mengartikan kita di sini. Yang kedua, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kita merdeka. Sekarang kurikulum merdeka, anak merdeka belajar, guru merdeka mengajar. Tetapi merdeka ada ikatannya. Ikatannya apa? Disiplin. Disiplin di sini bukan dari perintah guru. Disiplin anak bukan dari peraturan guru. Disiplin guru bukan perintah kepala sekolah. Tetapi dari sinilah kita mendisiplinkan dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita disiplin karena perintah guru, aturan-aturan yang berlaku itu hanya akan berlaku sebentar. Tapi jika kita disiplin itu didatangkan dari diri kita sendiri, itu akan bertahan lama. Memang semuanya butuh proses. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan mengatakan kepada anak, nah ayo berbudaya positif. Tidak. Tetapi jadikanlah diri Anda masing-masing, terutama saya, menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi tanpa kita suruh anak untuk mendisiplinkan diri, dengan melihat kita sebagai contohnya yang berperilaku disiplin, maka dengan sendirinya budaya disiplin itu akan terwujud di lingkungan sekolah kita. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi disiplin itu bukan kata-kata seperti ini, nah besok pakai sepatu hitam, kalau tidak pakai sepatu hitam berarti sepatu dibuka, ditinggal di sekolah. Bukan. Jadi disiplin di sini adalah tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Karena di kurikulum merdeka kita tidak mengenal lagi adanya ancaman, adanya peraturan-peraturan. Tetapi yang kita ketahui adalah kesepakatan, keyakinan. Kesepakatan dan keyakinan ini kita buat secara bersama. Jadi membuatnya secara bersama guru. Kalau kesepakatan sekolah berarti antara kepala sekolah dan guru berkolaborasi aktif, menyumbangsihkan pikiran-pikiran positif mereka. Kalau kita membuat keyakinan kelas, berarti yang melakukan di sini adalah yaitu pemikiran-pemikiran positif antara seorang murid dengan guru di dalam kelas. Yang kedua, disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang maksudnya di sini adalah saat dia tidak memakai sepatu hitam yang sudah kita buatkan di keyakinan kelas kita, murid tahu konsekuensinya. Jadi dia sendiri yang akan tahu apa hal yang akan dia dapatkan seandainya dia tidak memakai sepatu hitam. Jadi di sini mungkin lebih ke rasa malu yang dapat pada peserta didik kita, rasa kesadarannya. Yang berikutnya, jadi disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa slogan, ancaman maupun hukuman. Jadi inilah yang diharapkan dengan kata disiplin. Disiplin berarti dari diri sendiri, bukan atas ada peraturan, bukan karena ancaman. Jadi disiplin dari diri sendiri. Nanti kalau seandainya keyakinan tidak dilaksanakan, maka
dia sendiri yang akan tahu konsekuensi apa yang mereka terima tanpa kita memberikan ancaman kepada mereka. Maka dari disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini akan kita tanamkan. Contohnya rasa bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab, bagaimana murid kita bertanggung jawab. Rasa adanya saling menghormati. Rasa saling menghargai. Ingat, di kata-kata disiplin tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak, tidak boleh, jangan, tidak ada seperti itu. Tapi contohnya di sini kita membuat suatu keyakinan kelas, datang tepat waktu. Itu yang untuk disiplin positif. Kita tidak boleh membuatnya, tidak boleh terlambat. Jadi kata-kata yang jangan itu tidak ada lagi. Lah, motivasi perilaku manusia. Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Jadi di sini kita sadari, apakah disiplin kita itu hanya karena tidak mau ditegur orang lain? Istilahnya tuh kita disiplin aja lah, nanti kalau tidak disiplin dimarah sama guru. Seperti itu. Yang kedua, ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan. Dari lingkungan Anda atau mendapat penghargaan. Jadi kalau saya datang tepat waktu, nanti contohnya Bu Nelly akan mengasih saya permen. Itu sebatas mana sebenarnya disiplin anak kita itu. Yang ketiga, ingin menjadi pembelajaran sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Maka sasaran akhir dari disiplin itu adalah yang poin ketiga. Bagaimana kita membiasakan disiplin itu adalah kebutuhan kita, bukan karena embel-embel adanya ada sanjungan dari orang lain, adanya penghargaan dari orang lain. Tetapi jika disiplin itu tidak kita laksanakan, maka ada sesuatu hal yang kurang yang kita rasakan. Jadi itulah yang dikatakan dengan disiplin yang sesungguhnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang satu, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap peserta didik kita itu membutuhkan rasa kasih sayang dari kita dan rasa diterima. Dia merasa diterima di kelasnya, tidak dibeda-bedakan dengan teman yang lain. Yang ketiga, kebebasan. Dia bebas menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Dia bebas berkarya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang berikutnya, kesenangan. Dia bebas menentukan kesenangannya. Dan yang kelima yaitu penguasaan. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu yang harus kita ketahui. Kita juga sebagai guru juga membutuhkan seperti itu. Tidak hanya peserta didik. Jadi di sini anak kita, makanya sekarang pemerintah itu mengadakan kurikulum merdeka. Jadi anak kita bebas keinginannya seperti apa. Anak yang bisa matematika tidak harus bisa di olahraga. Anak yang bisa di IPA tidak harus bisa di akuntansi. Jadi tinggallah kita sebagai guru ujung tombak pendidikan, kita di depan pendidikan garda terdepan harus bisa melaksanakan hal seperti itu. Yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu, inilah yang sangat saya waktu mempelajari modul ini yang sangat terasa. Posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu, kita ada 5 posisi kontrol di sini. Posisi kita sebagai guru yang pertama penghukum. Seperti apa saya? Di posisi manakah saya selama ini? Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, posisi kontrol penghukum dijelaskan di sini. Nanti Bapak dan Ibu silahkan posisikan diri di seperti posisi yang manakah saya saat ini. Nah, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih
Ciri-ciri penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Jadi Bapak dan Ibu, ini untuk PR kita semuanya. Di posisi mana kita sendiri yang dapat merasakan. Dan saya pun seperti itu. Saya pas selalu waktu melaksanakan Zoom bersama, pas posisi ini langsung terasa, oh ternyata saya sampainya baru di posisi ini, di posisi penghukum. Lanjut, posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini posisi kita. Pada posisi ini biasanya guru dan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cirinya nada suara memelas atau halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Ini saya contohkan, ya Allah nak, kenapa kamu ribut juga nak? Malu ibu sama guru-guru lain. Kelas ibu juga baru yang terdengar. Nah kasihan anak-anak ibu sama ibu. Itu seolah-olah kita di sini anak yang bersalah. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa anak yang merasa bersalah, dia merasa seolah-olah karena dialah kita dapat hukuman dari kepala sekolah, karena dialah kita nanti dari bahan ejekan dari teman-teman yang lain. Itu yang posisi membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga, teman. Mungkin ada beberapa kita yang sudah melaksanakan posisi seperti ini. Pada posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Cirinya nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Sebenarnya kalau dulu mungkin posisi ini yang paling nyaman kita. Ajak anak berteman. Kan sering digalakkan tuh, jangan ada batasan antara guru dengan murid. Ternyata posisi teman ini juga ada hal negatifnya. Positifnya banyak, anak merasa dekat dengan kita. Tapi posisi negatifnya, nilai negatifnya di sini hanya anak akan patuh kepada salah satu guru. Jadi anak akan nyaman dengan guru yang mereka merasa berteman. Jadi dengan guru yang lain anak tidak akan nyambung lagi. Jadi itu kelemahan posisi kontrol kita sebagai teman. Di sini, lanjut. Sebagai pemantau, di sini memantau berarti mengawasi, hanya sebatas mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi di sini Bapak Ibu, pemantau itu hanya kita mengingatkan, hei Siano ke sini. Iya, kamu datang terlambat. Apa konsekuensinya? Oh Bu, saya tidak boleh masuk kelas Bu. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi posisi pemantau kita hanya mengingatkan, kalau datang terlambat, apa yang akan kita laksanakan? Apa konsekuensinya? Jika tidak membuat PR, apa sanksinya? Seperti itu. Yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Nah, posisi kontrol manajer inilah posisi guru yang diharapkan oleh filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Posisi kita sebagai manajer, tidak penghukum, tidak membuat merasa bersalah, tidak sebagai pengontrol. Nah, berikutnya yaitu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian dia bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan.
Jadi disinilah posisi kita yang diharapkan sebagai manajer. Manajer ini nanti jadi dia berkolaborasi nanti dengan murid mencarikan solusi. Jadi solusi itu datangnya dari murid, bukan dari kita. Itulah yang nanti yang akan kita laksanakan dengan namanya segitiga restitusi. Nah, lanjut. Posisi keyakinan kelas. Nah, jadi yang sedang kita galak-galakkan sekarang yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yang di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini kenapa kita keyakinan? Karena satu keyakinan itu akan kita laksanakan. Sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati dengan murid kita, berarti semua murid menyumbangsih pemikiran-pemikiran positifnya. Di mana di keyakinan kelas tidak ada kata-kata yang berindikasi negatif, jangan, tidak, dan sebagainya. Tetapi dia mendorong ke hal-hal yang positif. Di keyakinan kelas ini kita tidak boleh terlalu banyak, tidak terbiasa terlalu banyak. Seandainya ada nanti sumbangsi saran-saran dari murid kita, pendapat-pendapat dari murid kita yang sama, kita satukan nanti. Jadi dibuatlah suatu keyakinan kelas. Ini salah satu keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 6A. Saya bacakan di sini, yaitu masuk kelas tepat waktu. Jadi kita tidak boleh terlambat. Mengucapkan salam bila masuk kelas. Dan lanjut, ada beberapa poin di sini, ada 11 poin. Di mana keyakinan kelas ini memang dengan murid kita berkolaborasinya. Dia murid kita minta untuk mencurahkan apa kira-kira hal positif yang bisa kita sepakati di dalam kelas kita. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas di sini kita lihat. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sementara di keyakinan kelas adalah dimintanya tanggung jawab. Jadi kita diminta di sini yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sementara di keyakinan kelas itu nilai yang diminta adalah tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas yang kita minta di sini adalah menghormati orang lain. Nilai yang dimintanya yaitu hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Mengamati orang lain, berkomitmen, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melaksanakan kekerasan, melaksanakan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesepakatan. Dilarang dan mengganggu, menghormati orang lain. Dan kita lanjutkan restitusi. Ini yang sasaran tadi, restitusi sasaran dari manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan atau mereka tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi di sini, seandainya ada murid kita yang melakukan kesalahan,
kita tidak ada hukuman untuk mereka. Tetapi di sini kita bersama mereka, yaitu bagaimana solusi yang mereka inginkan. Kita tanyakan dulu pendapat mereka. Apa pendapat mereka atas kegiatan yang mereka lakukan? Apakah memang seperti itu yang mereka harapkan? Atau nanti disinilah anak kita berkolaborasi dengan siswa kita untuk mencarikan solusi atas tindakan yang mereka perbuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita kalau di penghukum, di aturan, jadi anak yang melakukan kesalahan kita berikan hukuman, yaitu untuk menebus kesalahannya. Sementara di restitusi itu adalah untuk belajar dari kesalahan mereka. Karena pelajaran yang kita dapat tidak hanya dari hal positif, tetapi juga dari hal-hal yang negatif. Berikutnya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak yang melakukan kesalahan tadi bukan diasingkan, tetapi setelah dilakukannya restitusi, berarti dia kembali dengan nyaman bergabung ke kelompok di kelasnya. Segitiga restitusi. Ini tahapan kita sebagai posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang kita laksanakan untuk peserta didik kita jika dalam penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Tahap 1, menstabilkan identitas. Kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu, hal yang kita lakukan ketika kita menstabilkan identitas. Yaitu pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Tidak ada seperti ini kata-kata yang kira-kira yang akan dimunculkan kepada peserta didik kita. Sebenarnya ada satu, kemarin sudah saya lakukan restitusi di kelas saya, yaitu kepada Balkif dan kepada Faiz, yang sekira-kira di menstabilkan identitas itu seperti ini pernyataan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Jadi setiap orang yang melakukan kesalahan itu karena kita adalah sebagai manusia. Berarti kita manusia tidak ada yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Biar anak itu merasa bahwa tiada dia sendiri yang melakukan kesalahan. Ibu juga pernah nak melakukan hal seperti itu. Waktu kecil ibu juga seperti itu. Ibu juga malas dulu sekolah seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Tapi yakin dan percayalah nak, apapun permasalahan pasti bisa kita selesaikan. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahannya. Jangan kita pernah menyalahkan anak. Jadi Anda memang salah.
Kenapa tadi seperti itu? Jadi kita di sini tidak boleh menyalahkan anak. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, setelah kita lakukan tahap pertama tadi, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Jadi di sini sebenarnya sebelum kita mendapatkan, sebelum murid kita naik kelas, seperti saya di kelas 6, sebelumnya seharusnya kita melakukan asesmen. Asesmen di sini adalah bagaimana kita memahami watak peserta didik kita. Jadi kita tidak hanya tahu di kelas, berarti di kelas itu kita sudah tahu ini kelompok visual, ini kelompok audio, ini kelompok audio visual, ini kinestetik. Jadi seperti itu. Jadi di sini mungkin anak kita yang sering ribut di dalam kelas, dia kurang perhatian dari kita. Jadi dia membutuhkan perhatian. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita bertanya kepada anak di sini, apa kira-kira yang membuat anak ibu seperti itu? Kenapa melakukan hal seperti itu? Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi seandainya dia nanti berantem di dalam kelas, dia ulang kembali, dia balaskan kepada temannya. Di awal di sini di tindakan yang salah ini kita validasi dulu bahwa oh bapak ya juga Ratu, kalau ditinju sama teman balik menendangnya, seperti itu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kira-kira dikembalikan kepada anak, hal yang sudah ia lakukan seperti itu tuh sudah sesuaikah dengan hati nuraninya? Memang itu yang ia inginkan. Dengan berantem dengan teman, saat dipukul dia balas memukul, apakah memang itu yang dia inginkan? Kita kembalikanlah anak ini lagi. Bagaimana keyakinan-keyakinan yang sudah kita terapkan? Bagaimana nilai positif yang sudah kita terapkan kepada anak? Dan tahapan yang terakhir adalah yaitu menanyakan keyakinan. Peserta didik siap-siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua yaitu apa nilai-nilai umum yang bisa yang telah kita sepakati. Apa bayang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi di sini setelah kita mendengarkan keluh kesah murid kita, setelah kita membenarkan, jadi kita bawa lagi ke yang positif. Anak ibu memang seperti itu yang diharapkan. Memang hal-hal itu yang harus kita lakukan. Sekarang apa kira-kira yang kamu inginkan dari ini? Apa kebaikan-kebaikan yang bisa anak ibu lakukan? Jadi kita di sini tidak langsung mengatur kepada anak bahwa dia salah, bahwa itu tindakannya salah, harus dihukum. Tidak, tetapi kita di sini bersama anak mencarikan solusi. Apa solusi dari permasalahan ini? Nah, mungkin Bapak dan Ibu itu tadi yang dapat saya sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di sini saya juga sebagai CBGP mohon maaf karena ini baru pengalaman pertama juga bagi saya, dan saya berharap kita bersama-sama belajar. Ayo sama-sama kita ikuti program pemerintah tentang calon guru penggerak, karena di sini sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, terutama kita sebagai seorang pendidik yang langsung berhadapan dengan peserta didik kita. Jika ada kesalahan dan kejanggalan dan dalam penyampaian kata yang tidak tepat pada waktu tempatnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup padat ya. Jadi kita coba longgarkan urat-urat kita, saraf-saraf kita sebentar dulu. Sebenarnya ini harus pakai video, tapi biarlah
Untuk menghemat waktunya, kita cobakan dengan saya, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Gerakannya cantik, tidak bisa. Nah, gerakannya mudah ya. Tangan, berarti Bapak Ibu ikuti aja saya nanti supaya mungkin sudah tahu semuanya. Nah, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Gerakan Bapak Ibu. Putar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, putar ke kanan. Tangan diputar-putar, putar ke kiri. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, mudah-mudahan setelah ice breaking tadi kita kembali semangat untuk lanjut ke susunan acara kita selanjutnya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Martalena yang telah menyampaikan sosialisasi budaya positifnya buat kita semua. Semoga kita dapat menerap dan menerima dan nantinya kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab. Barangkali ada dari teman-teman hal yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman, dipersilahkan para teman yang ingin bertanya. Ya, kepada Ibu Fitrianti. Baiklah, ini sebenarnya bukan pertanyaan, mungkin sekedar untuk penerangan lebih detail lagi. Hal dalam hal ini tertarik pada satu poin, yaitu tentang keyakinan kelas Bu Martalena. Di mana keyakinan kelas itu adalah satu kesepakatan kita bersama anak dalam kelas ya Bu ya. Mungkin di kelas tinggi itu kita tidak akan menemukan kesulitan yang berarti dalam menetapkan apa kesepakatan kita dalam kelas. Nah, ini bagi kami yang guru kelas rendah, terutama kami di kelas 2, untuk istilahnya bagaimana cara kami untuk berdiskusi atau memberi katakanlah kami berkolaborasi ya untuk kesepakatan kelas yang akan kami laksanakan di kelas kami gitu. Nah, apalagi anak kelas kami kelas rendah itu tentu dalam 1-2 hari mungkin mereka menghafal. Katakanlah kami sudah punya nih 4 keyakinan kelas. Nah, ternyata anak kami lupa atau tidak melaksanakan atau melanggarlah dari apa yang kita sepakati itu. Tadi kita di dalam beberapa hal itu kita tidak boleh dengan kata hukum ya. Nah, jadi bagaimana cara tindak lanjut kita jika seandainya anak itu lupa gitu. Jadi di sini kami minta pencerahan dari Bu Martalena adalah bagaimana trik kami untuk membuat keyakinan kelas di kelas rendah. Lalu nanti seandainya dalam penerapannya mereka belum terbiasa, apa tindakan yang harus kami lakukan? Kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan akan langsung dijawab oleh Ibu Martalena. Ada Ibu Martalena, dipersilahkan. Terima kasih Bu Fitrianti yang sudah mempertanyakan juga semuanya, kita bertanya tentang itu. Dan juga saya dari awalnya sebelum membahas di CGP ini juga bertanya-tanya kenapa harus keyakinan kelas.
Kenapa tidak peraturan? Harus keyakinan. Oh, jadi di sini memang benar yang Ibu katakan tadi, siswa kita masih kecil. Tidak mungkin seperti kelas 6. Nah, ayo, apa kira-kira yang bagus kita laksanakan di kelas kita? Apa Pak? Oh iya Bu, ini Bu, ini Bu. Sehingga tertampunglah semua aspirasinya. Cuman kalau untuk di kelas rendah, ya saya juga istilahnya tidak menguasai di sini. Cuman coba berbagi dengan teman-teman di sini. Yaitu di kelas rendah tentu kita sebagai seorang guru terlebih dahulu mensosialisasikan kepada peserta didik kita. Peserta didik kita, nah sekarang kita ada namanya keyakinan kelas, bukan namanya lagi peraturan. Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas Ibu, sesuatu yang kita yakini di dalam kelas ini, yang kita sepakati, nah yang nanti akan kita sepakati secara bersama. Tapi kita di sini yang baik-baik. Yang baik-baik yang kita tersepakati, bukan yang jelek-jelek, yang baik-baik. Jadi tugas Ibu nanti untuk mensosialisasikan kepada anak. Bu, apa contohnya Bu? Contohnya seperti ini nak, datang kita tepat waktu ke sekolah. Nah, jadi menghormati teman. Bu, si Anu begini, begitu. Tidak bisa kita seperti itu, kita menghormati. Jadi tugas kita di sini, Bu Fitriyanti, memang mensosialisasikan dulu ke kelas rendah. Apa itu keyakinan kelas? Hal-hal apa yang ditulis di keyakinan kelas? Karena kalau tanpa kita jelaskan terlebih dahulu, anak-anak tidak akan paham. Kalau kita membuat keyakinan kelas 1 datang tepat waktu, ya sebatas itu saja. Apa gunanya datang tepat waktu? Mereka tidak akan paham. Jadi Bu, datang tepat waktu. Oh iya, datang tepat waktu, dibaca oleh anak Biko. Keyakinan kelas 2A, kelas 2 lah ya. Datang tepat waktu, menghormati sesama, menghargai guru, mengerjakan PR. Sementara mereka tidak tahu apa itu keyakinan kelas. Jadi itu langkah yang pertama yang harus kita laksanakan. Memang dari kita, kalau di kelas rendah maupun kelas tinggi, memang dari kita lebih dahulu untuk mensosialisasikan kepada anak-anak kita. Tentang yang Ibu Fitri tanyakan yang kedua, namanya murid Bu, tentu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu dia tidak paham, belum hafal, belum ingat. Di sini karena kita konsekuensinya memang tidak ada hukuman, yang kita selesaikan seperti segitiga restitusi tadi. Kita tanyakan kepada anak, nah kenapa datang terlambat? Bu, saya tadi terlambat bangun. Oh, terlambat bangun, iya. Jadi kira-kira dari mana Ibu, apa alasannya sampai terlambat bangun? Seperti itu. Bu, saya terlambat bangun karena lama Bu tidur malam tadi. Apa penyebabnya lama tidur? Main HP. Berarti ada anak tuh alasannya main HP kalau tidur. Kira-kira hal seperti itu bagus tak menurut anak Ibu? Sesuai tak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu, apa keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu. Nah, sekarang yang Ibu tanya kepada anak Ibu lagi, apa langkah-langkah anak Ibu untuk kedepannya agar tidak terlambat bangun lagi? Maka insya Allah anak akan menjawab, saya Bu akan menghidupkan alarm, saya Bu akan tidur lebih cepat. Tapi ingat ya Bapak dan Ibu, ini yang saya ceritakan ini bukan untuk 1 minggu ke depan perubahan ke anak, bukan 1 bulan ke depan, tapi mungkin 1 semester ke depan. Karena sesuatu hal yang baik itu mempunyai butuh proses yang lama. Tetapi tugas kita sebagai guru di sini memang dituntut untuk itu. Memang dituntut anak kita itu untuk mengetahui apa kesalahannya, dia menyadari apa yang ia perbuat, dan dia sendiri yang akan mencarikan solusinya. Karena kalau di posisi menghukum, dihukum anak seperti ini datang terlambat berdiri di depan, hal yang selama ini saya pribadi lakukan seperti itu. Nah, datang terlambat tidak buat PR, keluar. Jadi anak hanya akan tahu disiplin itu saat itu saja. Karena apa? Karena disiplin itu hanya atas tekanan dari guru. Tetapi dengan kita melaksanakan sebagai posisi kita sebagai manajer, melakukan segitiga restitusi tadi, insya Allah prosesnya memang
lama, tetapi anak akan paham ke depannya. Selalu kita ingatkan. Itulah yang diharapkan filosofi KHD. Belajar merdeka belajar. Jadi merdeka di sini bukan berarti kita bebas. Merdeka di sini ada yang mengikat kita apa? Disiplin. Disiplin dari mana? Dari diri sendiri. Mungkin itu jawabannya Bu Fitriyanti. Kepada Bapak dan Ibu, mungkin yang lain ada yang untuk menambahkan, karena kita istilahnya di sini sebagai sharing atau sosialisasi, sama-sama belajar. Mungkin ada teman-teman yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, yang juga sudah memahami tentang keyakinan kelas, dipersilahkan agar memang kita di SD 34 Kinali ini memang benar-benar guru yang menjadi teladan bagi murid-muridnya, guru yang menghamba kepada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Ibu Martalena. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Masih ada? Silakan kepada Bapak Iim untuk mengajukan pertanyaannya. Agak maju ke depan Pak, nanti mic-nya nggak kuat. Pakai mic atau? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Meminta kepada moderator kembalikan saya kembali ke posisi kontrol. Dari mana ya? Kalimat tadi lah. Yang ingin saya tanyakan di posisi kontrol ini adalah apakah seorang guru hanya bisa memilih yang nomor 5 itu aja, yang 1 sampai 4-nya tidak boleh? Itu pertama. Terus berikanlah penguatan kembali tentang manajer. Agar ingin paham mana sebenarnya guru sebagai seorang manajer. Baiklah, mungkin akan diperjelas sedikit dengan Ibu Martalena. Nanti jika ada tambahan dari kawan-kawan boleh menambahkan. Pada Ibu Martalena, persilakan. Terima kasih Bapak Iim. Kita sifatnya di sini sharing ya, berbagi. Jadi 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Bukan kita tidak boleh memilih. Dikatakan di sini kan 5 posisi kontrol dulu. Posisikanlah diri kita di mana kita sekarang. Di penghukumkah kita sekarang? Di pembuat merasa bersalahkah kita? Di temankah kita? Di pemantau atau sebagai manajer? Tetapi dari ke-5 poin ini yang sangat diharapkan kita adalah sebagai manajer. Bukan mengatakan di sini Bu tidak boleh sebagai teman, diperbolehkan kita sebagai teman. Bahkan di posisi manajer tadi kita ada kadang-kalanya sebagai teman dan sebagai pemantau. Kita padukan di manajer itu kita tidak hanya sebatas mengiya-iyakan anak, ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita bersahabat dengan anak. Jadi di 5 posisi ini memang sangat diharapkan. Posisi istilahnya yang paling sempurna itu adalah di manajer. Intinya di sini yang 5 posisi kontrol guru itu menanyakan ke diri kita masing-masing. Saya sekarang di posisi mana saya? Jadi setelah itu, setelah kita tahu di posisi, contohnya saya di posisi penghukum, ternyata posisi penghukum itu tidak bagus untuk murid kita, tidak bagus. Bahkan posisi pembuat merasa bersalah, kita berkeluh kesah kepada anak, ada kita seperti itu, ada. Posisi teman ada, posisi pemantau saja ada. Tapi dari sekian posisi itu yang diharapkan kita sebagai manajer. Kenapa kita pada manajer? Di manajernya istilahnya sudah komplit, paketnya paket komplit di sini. Sudah masuk kita sebagai teman, sudah masuk kita sebagai pemantau, tapi jangan sampai ke posisi penghukum. Karena memang kita sekarang tidak ada kata-kata menghukum lagi. Seperti itu Bapak Iim. Dan untuk menanggapi ke pertanyaan yang kedua, tolong diperjelas lagi bagaimana posisi kita manajer.
Posisi kita mendengar yang pertama itu kita mendengarkan dulu. Kita panggil anak, usahakan jangan dekat temannya. Memanggil anak, karena anak dekat teman tidak akan bisa mencurahkan isi hatinya. Kita panggil anak, ditanya dulu, jangan soal salah tadi petinju, enggak. Jadi tanya dulu, kenapa seperti itu? Apa yang dilakukan? Setelah disampaikan seperti itu, apa yang dilakukan? Dia akan bercerita kepada kita. Oh iya nak, supaya anak lebih nyaman dengan kita. Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Bapak juga dulu kalau sekolah tuh ada kalanya malas juga Bapak. Iya Pak, saya malas ke sekolah tuh. Udaranya dingin begini begitu. Ya nak. Jadi menurut anak Bapak, hal yang seperti itu kembali kita tadi ke keyakinan kelas. Sesuai enggak dengan anak tuh? Sesuai enggak dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi? Tidak Pak, kira-kira baru dia kita suruh mencari solusi. Apa menurut anak Bapak atau anak Ibu hal yang bisa dilakukan agar ini tidak terulang kembali? Yang saya contohkan tadi kan terlambat datang ke sekolah. Jadi di sini memang kita hanya menggiring anak. Kenapa kita menggiring anak di sini? Karena kalau dari diri anak ditumbuhkan disiplin, maka dia akan selamanya mengingat. Tetapi kalau kita hanya mengingatkan, jangan datang terlambat, disiplin, tepat waktu, hargai orang lain, hormati guru, buat PR. Karena dia tidak ikut serta di dalam pembuatan itu, maka dia hanya sebatas membaca, hanya sebatas menghafal, tanpa mereka dilibatkan di dalam tersebut. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Iib. Di sini seandainya ada tambahan dari teman yang lain juga boleh dipersilahkan. Bu, kembalikan ke moderator. Bagaimana rekan-rekan semua, terutama Pak Iim? Jadi kalau menurut pengamatan saya dari yang dijelaskan oleh Ibu Martalena, jadi posisi manajer ini perumpama sudah mencakup semua, baik dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Cuman di posisi kita sebagai manajer ini kita lebih mendekatkan diri kepada anak. Kita tidak mengambil keputusan sendiri, kita mendengar dulu penjelasan dari anak dan kita mengembalikan kepada anak kembali bagaimana sebaiknya, bagaimana seharusnya untuk kedepannya agar kesalahan-kesalahannya tidak kembali terulang. Kalau menurut kesimpulan saya, bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin menambahkan atau kita cukup? Cukup. Baiklah, untuk sesi tanya jawab mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita untuk kegiatan di kelas kita masing-masing. Kita beri aplaus kepada Ibu Martalena dan untuk kita semua. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Salah dan janggal saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, anak-anak Ibu selamat pagi semuanya. Kita doakan semoga hari ini anak-anak Ibu sehat semuanya. Nah, anak Ibu, ada kita yang tidak datang ya. Tadi yang tidak datang ada Zizi sakit, tambah Aldo. Kita doakan semoga dia nanti cepat sehat dan kembali sekolah seperti biasa.
Anak Ibu, kemarin Ibu sudah mensosialisasikan namanya yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Siapa yang tahu? Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah segala kebaikan yang kita laksanakan yang berdampak baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Kalau yang dikatakan dengan budaya, berarti budaya itu secara terus-menerus kita laksanakan, berbudaya, dibudayakan, secara terus-menerus kita laksanakan. Jadi budaya positif itu kegiatan positif yang kita laksanakan, yaitu yang bisa untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sekarang apa contoh budaya positif tersebut? Apa contohnya? Siapa yang bisa budaya positif? Hal-hal baik yang bisa kita laksanakan. Apa contohnya? Satu, apa? Disiplin, bagus. Apa lagi? Menghargai teman. Apa lagi? Datang tepat waktu. Apa lagi? Menghargai guru. Apa lagi? Mengerjakan PR. Apa lagi? Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ya, semua itu adalah budaya positif yang kita terapkan. Nah, budaya positif itu kita terapkan, bisa kita tuangkan namanya ke dalam keyakinan keyakinan kelas itu apa? Sebuah keyakinan yang anak ibu datangkan dari diri anak ibu sendiri, nanti akan kita sepakati bersama dan kita laksanakan secara bersama. Sekarang ibu punya ini kertas, silakan nanti anak ibu tulis apa-apa saja di kelas kita ini. Tapi anak ibu ingat, saat menulisnya tidak boleh memakai kata-kata jangan. Tidak boleh. Yang kita buat boleh kan seperti ini. Datang tepat waktu, rajin belajar, mengerjakan piket, menjaga kebersihan. Nggak ada kata jangannya ya. Nah, sekarang ibu kita bedakan. Ada kertas warna pink. Nah, kertas warna pink. Nah, ini yang untuk anak ibu yang perempuan. Nanti kertas ini ditempel ya, dan kertas warna biru. Nah, kertas warna biru untuk anak ibu yang laki-laki. Nah, satu. Yang ditulis yang di depannya nak, karena yang di belakangnya akan kita lemkan nanti di keyakinan kelas kita. Nah, satu. Bagi yang sudah dapat, silakan tulis keyakinan kelas yang akan anak ibu apa? Ya, rasanya yang bisa kita jadikan keyakinan kelas kita. Ditulis di yang tidak pakai lemnya ya nak. Nah, nah, silakan tuliskan. Nah, silakan anak ibu tulis sekarang. Nah, bagi yang sudah siap menulis silakan ditempel ke depan. Silakan. Bagi yang sudah menulis silakan ditempelkan ke depan. Ayo. Nah, silakan. Bagi yang sudah menulis silakan tempelkan. Silakan susun di bawah lagi. Ayo, yang sudah menulis silakan anak ibu tempelkan hal-hal positif apa yang bisa kita sepakati di kelas kita ini. Nah, hal-hal positif apa saja? Silakan anak ibu yang lainnya.
Nah. Ayo. Lanjut. Di bawahnya, Cip. Silakan. Silakan. Satu lagi, ayo. Ayo, Elsa, cepat. Rais, ayo. Anak Ibu, silakan. Apa yang bisa kita sepakati di kelas kita ini? Silakan, Ibu. Bintang, ayo, bintang. Sudah. Ibu, silakan, Ibu. Masih ada yang belum? Salah menyambung. Nah, anak ibu terbukalah. Anak ibu, alhamdulillah kita sudah punya keyakinan kelas yang nanti ini akan kita sepakati bersama dan akan kita laksanakan secara bersama. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama, kita sepakati bersama. Kira-kira seandainya kita melanggarnya, tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada kita bersama, karena sekarang kita buat secara bersama. Siapa yang bisa membantu Ibu membacakan apa keyakinan kelas 6A yang sudah kita buat hari ini? Silakan Latifah, bisa bacakan ke depan. Silakan Latifah. Iya, dibaca. Menghargai guru, Ya, bagus. menaati peraturan yang sudah ada, Bagus. mengerjakan pikir kelas, datang tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, datang tepat waktu, menghargai teman, mengaturkan tatakan sekolah. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Siapa lagi kita bacakan tentang keyakinan kelas kita? Dipo, yuk, Dipo. Silakan Dipo. Yuk, Dipo. Apa ini Dipo yang di bawah yang biru, Bu? Menghargai guru, Ya, bagus. datang tepat waktu, mengerjakan PR melaksanakan. Ya, bagus. Datang tepat waktu, mengerjakan PR melaksanakan pikir. Bagus. Menghargai guru, memperhatikan membersihkan halaman sekolah. Bagus. Menghargai guru, menghargai sesama. Nah, terima kasih Dipo. Kasih tepuk tangan untuk Dipo dulu. Nah, terus lagi. Nah, kesepakatan yang sudah keyakinan yang sudah kita buat. Kira-kira anak ibu dari ini apa kira yang mau ditambahkan lagi? Atau sudah cukup ya ini saja? Contohnya membacakan satu, menghargai guru, mentaati peraturan yang sudah ada, mengerjakan pikir kelas. Berarti ini sudah kesepakatan anak ibu ya. Mengerjakan PR, apa lagi nih? Membersihkan halaman sekolah, menghargai sesama. Jadi ini adalah kesepakatan kita. Kesepakatan ini, keyakinan ini akan kita terapkan di kelas kita dan nanti hal ini akan menjadi budaya sama kita. Apa yang dikatakan budaya akan terbiasa kita melaksanakannya. Jadi seandainya tidak kita laksanakan, kita merasa ada yang kurang di diri kita. Contohnya, anak ibu nanti saat kelasnya kotor, karena kita sudah punya keyakinan kelas budaya positifnya mengerjakan pikir, berarti merasa malu kepada siapa? Kepada diri sendiri. Kenapa kepada diri sendiri? Karena sudah dibuat di keyakinan kelasnya. Jadi hal ini akan kita cobakan secara perlahan dan nanti anak ibu kelas 6A akan memberikan contoh kepada kelas-kelas yang lain. Ada anak ibu yang mau ditambahkan di sini? Ada? Kira-kira? Tidak? Kalau tidak, ibu cukupkan sampai di sini. Ini keyakinan kelas kita.
yang akan kita laksanakan setiap harinya nanti. Bu ucapkan terima kasih. Bu sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Bagit, tahu nggak kenapa Bagit ibu panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Saya mengganggu teman di kelas. Sering mengganggu teman di kelas. Apa alasan Bagit mengganggu teman di kelas? Kenapa Bagit sampai mengganggu teman di kelas? Kan kita di kelas tuh untuk belajar. Kenapa? Ejek-ejeknya, Bu. Jejek. Nah, jejeknya seperti apa? Seperti apa dia jejeknya? Ini. Dia apa? Jejek. Sering apa? Oh, seperti itu. Oh, ibu mungkin waktu sekolah juga pernah melakukan seperti yang Bakit lakukan. Seperti kita diejek teman, kita balik mengejek dia. Tapi menurut Bakit, hal seperti itu bagus atau tidak? Tidak bagus. Tidak sesuai dengan apa kita yang sudah kita Kelas. kesepakatan keyakinan kelas kita ya, tidak sesuai. Sementara kita di dalam kelas itu harus bagaimana? Harus bagaimana kita dengan teman tuh kalau di dalam kelas? Harus berteman kan? Nah, ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, Bakit sudah tahu tuh bahwa menjadi teman di dalam kelas itu tidak bagus, karena selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Apa ruginya sama Bakit? Kalau ibu menerangkan bagaimana Bakit jadinya? Marah, tidak dapat pelajarannya, untuk kedepannya mau tidak Bakit merubahnya? Mau. Apa yang bisa Bakit lakukan untuk merubahnya ke depan? Tidak mengganggu. Nanti mengganggu teman lagi. Apa lagi yang Bakit lakukan? Belajar dengan bagaimana Bakit belajar baik, belajar baik dan sungguh. Kan Bakit tuh sering terpancing marahnya tuh, itu apa namanya? Nah, jadi besok bagaimana Bakit lagi? Mengontrol emosinya. Jadi ibu tunggu ya Bakit yang ganteng, Bakit yang baik, Bakit yang rajin belajarnya. Jadi ibu tunggu besok ibu di kelas. Nah, ada lagi nengok Bakit yang mengganggu temannya. Nah, dah bisa Bakit, bisa janji sama ibu, dan dia untuk depannya. Nah, terima kasih Bakit untuk waktunya.